Merdeka! 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 Alhamdulillah, pada sore hari ini, tanggal 10 Oktober 2022, saya Gus Soleh Marzuki bersama Andreas R. Benaya dan Freddy Moses Ulamlam dan beberapa puluh teman-teman relawan dari berbagai organ memberikan suatu bentuk surat terbuka ya, dan juga termasuk teman-teman LSM yang lainnya yang mana tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini kami akan menyatakan sikap ataupun membuat surat terbuka untuk junjungan kita yang terhormat Bapak Presiden Jokowi mengenai sikap kita para relawan, karena Partai Nasdem telah mencalonkan Anies Baswedan yang mana selama ini senantiasa berseberangan dengan Presiden Jokowi dan para relawan. Nanti akan disampaikan hal ini oleh inisiator. Akan tetapi agar acara ini penuh hikmah, mari kita buka acara ini dengan doa. Bagi yang beragama Islam, berdoa bersama Gus dan oleh kita punya Bapak Sekretaris ya, Pak Freddy Moses Ulamlam. Nah, saya mungkin sedikit mendahului bahwa tujuannya paling penting adalah bagaimana menggeser, mencopot 3 Partai Nasdem yang ada di Pak Jokowi. Nah, kami melihat Pak Jokowi itu pure lihat dengan bangsa ini. Dia ya, sangat fokus untuk melihat kepentingan bangsa ini, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten dalam tanda kutip ya, bahwa secara ideologi, secara kesepahaman terkait dengan bagaimana menyatukan visi misi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang, khususnya dari Partai Nasdem dengan mereka memilih Anies Baswedan. Nah, jadi kita harus keluarkan, kalau sudah tidak sejalan harus dicopot dari tujuan yang mulia ini. Tujuan mulia ya dicopot, bukan sampai lagi tujuan dicopot baru nanti ganti dengan yang lain. Mungkin Mas Joko mau kira-kira gitu ya. Intinya harus diganti supaya orang-orang yang ada di bersama dengan koalisi bersama dengan Pak Jokowi adalah orang-orang yang ada di dalam satu kesatuan, punya persepsi, perspektif, visi misi yang sama. Sepakat. Nah, itu di situ tujuannya. Saya pikir itu sementara dari saya untuk sementara. Nanti setelah kita tanya jawab baru berkembang. Demikian. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Andreas R. Benaya atas prolognya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan surat terbuka yang akan dipimpin oleh abangda kita yang ganteng manis ya, Bang Freddy Moses. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan hormat, sehubungan dengan pemberitaan di media massa, baik media cetak, media online maupun media elektronik mengenai deklarasi Partai Nasdem tentang saudara Anies Baswedan yang diusung sebagai calon presiden tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas, bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa. Karena deklarasi tersebut dilaksanakan saat bangsa Indonesia sedang berduka atas peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang, di mana peristiwa tersebut telah menelan korban yang cukup banyak. Kemudian saudara Anies Baswedan saat ini sedang berstatus sebagai terperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi Formula E. Partai Nasdem juga adalah salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, di mana ada beberapa kader Partai Nasdem yang dipercayakan sebagai menteri. Saudara Anies Baswedan juga adalah salah satu figur yang diketahui publik sangat kental dengan politik identitas. Adapun yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai berikut. Satu, bahwa kami relawan Jokowi meminta kepada Bapak Presiden untuk dapat mempertimbangkan aspirasi kami para relawan. Dua, bahwa kami meminta kepada Bapak Presiden untuk
untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Tiga, bahwa kami meminta agar visi misi Bapak Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E dapat dituntaskan. Empat, bahwa kami para relawan akan terus mengawal kepentingan Bapak Presiden sebagai kepala negara hingga selesai periode. Lima, bahwa kami relawan tidak ingin bangsa ini dibuat kacau balau oleh para kelompok intoleran, radikalisme dan pengasong khilafah. Demikian surat terbuka ini kami buat dan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dapat disikapi secara baik. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 10 Oktober 2022, bertempat di N Hotel, Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami relawan Jokowi. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka! Jiwa relawan, rela berkorban dan rela melawan apabila tidak benar, ya. Dari hal tersebut kami menyatakan sikap kami, Bapak. Kami ini selalu meng-share berita-berita kegiatan seluruh menteri-menterinya Pak Jokowi agar diketahui oleh masyarakat. Tetapi apabila Partai Nasdem telah berseberangan dengan kami, kegiatan daripada 3 menteri ini akan sangat membahayakan buat kami. Karena kami sudah marah, maka mereka tidak akan pernah kami share, mungkin kami bully. Inilah yang menjadi tabrakan di dalam pemikiran kami. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hengki Luntungan tadi. Apabila Nasdem memang sudah benar-benar bulat mencalonkan Anies Baswedan, monggo silakan. Ya. Tetapi dengan 3 menterinya ini, apabila masih mau berada di koalisi, silahkan untuk keluar dari partainya, tapi menjadi menteri yang profesional. Tetapi kalau tidak, seperti kata Bapak inisiator tadi Pak Andreas, kami akan tetap terus mendesak. Ini adalah dengan cara surat terbuka memohon. Selanjutnya kita sama-sama akan mendesak. Selanjutnya akan mendemo, ya. Selama sikap daripada Pak Surya Paloh ini abu-abu. Dia ini koalisi atau oposisi? Kalau oposisi, monggo silakan mundur dengan terhormat atau kami paksa mundur. Terima kasih. Saya tambah sedikit, ya. Menyesalkan ini KPK yang tidak bergerak cepat. Ya. Jadi dia memberikan peluang kepada kelompok sebelah agar kesannya nanti akan benar kan, sudah dicalonkan jadi ditersangkakan. Sebenarnya pencalonan itu baru dianggap sah ketika pencalonan itu harus presiden wakil presiden, dan itu taruh di KPU. Jadi pada saatlah dia resmi dianggap sah. Jadi kalau sekarang ada pencalonan ini cuma start menurut saya. Kasus proyek Formula E, dan ini ada FOIA ke KPK dan kepada wartanya. Ini buktinya ada semua. Coba di zoom, ada di sini semua. Saya melaporkan, nama saya Joko Purwanto dari Forum Masyarakat untuk Keadilan Formula. Ya, ini ada saya ini barang buktinya yang saya bawa ini. Barang buktinya ada. Ya, barang buktinya ada. Ini kasus Formula E. Ini saya berikan kepada penyidik-penyidik dari KPK. Maka kemarin itu tanggal 21 dia terperiksa oleh KPK. Kita sekarang ini menunggu beliau, menunggu KPK sebagai penyidik untuk mentersangkakan si Anies Baswedan karena kasus proyek Formula E itu.
Karena kasus Formula E ini sudah diaudit oleh BPK juga. Bahkan pejabatnya juga dilempar ke Aceh sudah. Maka saya dapat datanya itu, maka saya laporkan ke KPK pada waktu tahun 2001. Saya laporkan. Akhirnya dilakukan oleh penyidikan, dan semua ini ada 2 alat bukti semua yang saya laporkan ini. Bukan main-main, ini bukan asumsi ya. Jadi dari audit BPK yang resmi saya laporkan kepada Anies Baswedan. Berarti KPK itu terlambat untuk mentersangkakan Anies itu ya? Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Dua alat dibakar. Untuk sekarang kembali kepada tadi. Saya tadi bisik-bisik dengan kawan saya. Tidak mungkin tidak ada satu komitmen antara Surya Paloh dengan Jokowi pada saat mengangkat 3 menteri. Ya, Komitmen itu adalah tentunya mendukung penuh yes. konsepsi presiden. Ini baru 2 menteri. Berapa banyak di BUMN dari 2000 sekian BUMN yang masuk orangnya Surya Paloh? Masa saya harus buka? Saya baru 42 tahun. Ngumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan, bukan cari lawan, control is number 1. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala, cuek aja lah, oh shalalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Binahyari, relawan asli Jokowi, meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk segera memecat 3 kader Nasdem, karena ketika mereka memilih seorang Anies Baswedan yang merupakan tokoh oposisi buat pemerintahan Jokowi, berarti Nasdem sedang memilih untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Simpel aja. Ya. Jadi Bapak tolong dengarkan aspirasi kami, segera dipecat 3 kader Nasdem dari Kementerian Kabinet Bapak. Terima kasih. Saya Freddy Moses Ulemlem meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk segera mencopot menteri dari Partai Nasdem karena Partai Nasdem telah mengusung Anies Baswedan. Ya, terima kasih. Calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Mayalisa dari Laskar Nusantara meminta kepada Pak Jokowi untuk memecat para menteri yang dari Partai Nasdem karena situ tidak termasuk lagi dalam koalisi lagi. Dia sudah membela Anies dan mengangkat Anies menjadi untuk Presiden 2024. Kami tidak setuju. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoko Rusnati, Bendung Sri Kandi Indonesia Berkibar, memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk memecat kader Nasdem yang ada di pemerintahan karena dia sudah mendukung Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Yunianti Ismauli dari Relasi Bersama Jokowi memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar menteri dari Partai Nasdem dan kadernya dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju karena telah berseberangan dengan visi Presiden Pak Joko Widodo karena telah Mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmiko, Wakil Sekretaris DKI Seknas Jokowi DKI Jabodetabek. Saya mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memecat Kabinet Nasdem, para menteri-menteri Kabinet Nasdem yang sudah mendukung untuk Anies Baswedan menjadi Pilpres 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia maju, makin optimis, makin semangat merdeka. Saya James Minster dari Jokowi for the United Nations meminta supaya para menteri-menteri dan pejabat-pejabat dari Partai Nasdem untuk segera diberhentikan oleh Bapak Presiden Jokowi dikarenakan para Nasdem telah bermain politik identitas dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilihan presiden tahun 2024.
yang akan datang. Saya istiqomah menolak keberadaan Anies Baswedan di jabatan manapun itu selama beliau masih memainkan politik identitas. Terima kasih. Salam Indonesia Maju, makin semangat, makin merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sueb dari Relawan Jokowi memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk memecat kader-kader Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi Indonesia Maju, dan juga memecat Dirjen, Dubes dan pejabat lainnya di pemerintahan Jokowi sekarang, karena Partai Nasdem telah mendukung Anies Baswedan mencalonkan untuk Capres 2024. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, Seknas Jokowi Jakarta Utara, Ketua Korcam Celincing. Saya memohon kepada Bapak Joko Widodo untuk memecat menterinya yang dari Partai Nasdem karena sudah memilih Anies sebagai calon Capres 2024. Mantap. 2024 ya. 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum. Do you know the fight to keep you by my side? This love will never change, but I just might go